Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah Ilmu Tauhid. Pastinya insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam syarah Matan Aqidatul Awam bait yang ketujuh, membahas para pandangan ulama berkaitan dengan bait yang ketujuh tersebut insyaallah bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Nah maka dari itu kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz sehat. Tambah fresh, pakai jas tambah ganteng ya, Ustadz. Tambah ganteng ya, gagah ya. Tambah gagah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini kita masih di bait yang ketujuh begitu? Ya, masih lanjut terus insya Allah. Kalau tidak salah kemarin kita terakhir Imam Az-Zahabi. Ya, berarti sama Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali ya. Sejaman. Berarti zaman setelahnya ulama yang umurnya setelahnya yaitu kira-kira tahun 700-an. 700-an, abad ke-8. Ya. Ibnu Katsir insyaallah. Ibnu Katsir dan Imam satu lagi Tajuddin As-Subki. Ya. Oke Ustadz, kalau begitu kita tidak sabar lagi mempelajari bagaimana pandangan beliau. Kita berikan saja waktu dan tempat saat mungkin ada mukadimah. Baik, terima kasih Ustadz Syihab LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihadi waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian ilmu tauhid, membahas tentang syarah atau penjelasan untuk kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami, mempelajari ilmu tauhid, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan atau memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Syihab dan jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja masih membahas bait yang ketujuh ya, syarah lafadz waqaimun nuhani atau sifat qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun, atau Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat ya. Ini harus diviralkan terus ini. Qiyamuhu binafsihi itu Allah ada tanpa tempat. Ya, karena beberapa orang itu taunya itu qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri sendiri. Terjemahannya biasanya begitu. Berdiri sendiri. Kan qiyam kan berdiri ya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ini sebetulnya mah terjemahan apa ya? Tekstual. Mungkin maksudnya itu bahasa kiasan kali ya. Ya, berdiri sendiri itu kan maksudnya tidak butuh apapun kan ya. Tapi ini rentan sekali nih terjemahan ini. Khawatir disalahpahami ya. Mengira Allah itu duduk terus berdiri sendiri kan, itu bahaya kan. Makanya lebih aman ya, kata guru-guru saya dalam ilmu tauhid, kita langsung saja terjemahkan qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah ada tanpa tempat, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun gitu. Itu lebih ngena, lebih aman ya. Baik, kita baca ibarah-ibarah ulama ya. 134 ya. 34. Oh, kelewatan. Ini belum. Imam Tajuddin Subki belum. Terakhir kan Imam Dahabi kemarin kan? Oh, betul ya. Ya, ini Imam Dahabi ya. Baik, halaman 129 ya. Yaitu nomor 34
Imam Tajuddin As-Subki. Ya, silakan Ustaz Syihab. Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 771 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra bahwasanya beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Oke, baik, nanti kita baca. Saya ingin sampaikan dulu Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama namanya satu Taqiyuddin As-Subki. Nah, itu. Yang satu lagi Tajuddin As-Subki. Ya, ada Taqiyuddin As-Subki, ada Tajuddin As-Subki. Ya. Ini beda orang, meskipun sama-sama As-Subki. Yang Taqiyuddin As-Subki itu bapaknya, orang tuanya Imam Tajuddin As-Subki. Ya, jadi ini bapak sama anak, dan dua-duanya sama-sama ulama besar, bermadhab Syafi'i dalam ilmu fikih. Dalam akidah Asy'ari keduanya, ya. Jadi jangan keliru nih ya, ada ulama yang namanya mirip. Kalau yang Imam Taqiyuddin As-Subki, Taqi ya, pakai Taqiyuddin As-Subki itu bapaknya beliau ini, ya. Tapi kalau yang Imam Tajuddin As-Subki ini anaknya. Yang beliau ini terkenal penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Kalau kita ingin baca siapa sih ulama-ulama Syafi'i, biografinya seperti apa, itu beliau sebutkan semua itu ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Makanya nama kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Beliau juga nulis kitab usul fikih yang terkenal itu apa? Masyhur di pesantren. Jam'ul Jawami'. Nah, itu kitab usul fikih yang pusing kalau dipelajari, tapi bagus itu. Jam'ul Jawami'. Ya, itu karya ini Imam Tajuddin As-Subki. Anaknya atau putranya Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, ulama besar ya. Ya, bapak sama anak sama-sama ulama besar dalam mazhab Syafi'i, insyaallah. Nanti Ustaz Syihab punya anak yang sama-sama hebat nanti. Ya. Amin, amin. Kalau antum Syihabuddin ya. Syihabuddin Ar-Ramli. Nanti ada Syihabuddin apa itu? Insyaallah. Syihabuddin Al-Jifari. Al-Jifari. Ya. Baik ya. Nah, tadi disebutkan Imam Tajuddin As-Subki jamaah tahun wafatnya berapa? 771 ya. Berarti beliau ini ya setelahnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Atau mungkin sezaman ya. Makanya beliau ini ngerot juga. Tahu ngerot? Membantah pendapat-pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dalam ilmu tauhid ya. Dikritik itu Imam Ibnu Taimiyah oleh beliau. Baik, kita baca ya. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Apa kata beliau? Annallaha azza wa jalla wahidun mawjudun qablal khalqi laisa lahu qablun wala ba'dun wala fawq wala taht wala yamin wala shimal wala amam wala khalf wala kul wala ba'd. Ya. Ini bacanya qablu bacanya ya. Laisa lahu qablu wala ba'du gitu. Wala fawqa. Ya, mabni ya. Wala fawqa wala tahta wala yamin wala shimal wala amam wala khalf wala kullun wala ba'dun ya. Wala yuqal mata kana wala aina kana wala kaifa kana wala makan. Kawanal akwana wa dabbaraz zamana la yataqayyadu biz zamani wala yatakhassasu bil makani wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin wala yalhaquhu wahmun wala yaktanifuhu aklun wala yatakhassasu bidzihni wala yatamathalu fin nafsi wala yutasawwaru fil wahmi wala yutakayyafu fil aqli la talhaquhu al-awhamu wal afkaru laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hadza akhirul aqidati wa laisa fiha ma yunkiruhu sunniyun. Masyaallah. Terjemahnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah ada tanpa permulaan sebelumnya dan tanpa akhiran setelahnya. Allah ada tanpa arah atas, tanpa arah bawah, tanpa arah kanan, tanpa arah kiri, tanpa arah depan, tanpa arah belakang, tanpa ada bagian keseluruhan, dan tanpa ada beberapa bagian. Allah itu tidak bisa dikatakan kapan adanya Allah.
tidak bisa dikatakan di mana Allah, tidak bisa dikatakan bagaimana Allah itu, dan tidak bisa dikatakan di mana dan bagaimana tempat Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan zaman atau waktu. Allah tidak terikat dengan zaman dan juga tidak terikat dengan tempat. Allah tidak disibukkan dengan suatu perkara apapun. Zat Allah tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa terlintas dalam benak pikiran, dan tidak menyerupai bentuk apapun. Bahkan, zat Allah juga tidak bisa digambarkan dalam hayalan, dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal. Zat Allah tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dipikirkan. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Inilah akidah yang tak satupun isinya diingkari oleh golongan Ahlus Sunnah. Masya Allah, ya. Allah tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dipikirkan. Masya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan tadi ada kalimat laisa lahu qablu wala ba'du wala fauq wala tahat wala yamin wala shimal wala amam wala khalaf wala kul wala bad. Ini hampir mirip dengan redaksinya Imam At-Tahawi yang Allah itu la tahwihi al-jihad as-sid. Ya, pokoknya tidak berlaku bagi Allah arah atas, bawah, atau depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah. Apapun yang kita bayangkan, Allah bukan seperti itu. Ya. Apalagi beliau mengatakan tidak boleh dikatakan mata kana. Allah itu kapan ada ya? Loh, kalau Anda bertanya kapan Allah ada, berarti Anda itu meyakini Allah itu diciptakan oleh sesuatu yang lain. Kufur itu. Kufur. Ya, Allah itu ada tanpa permulaan. Tidak diciptakan, tidak dimunculkan oleh yang lain. Ya Allah ada, maha ada. Ya, selain Allah, adanya selain Allah, ya, adanya segala sesuatu, itu ada permulaannya. Diciptakan, tadinya nggak ada, terus muncul. Nah, itu segala sesuatu selain Allah. Tapi kalau Allah itu nggak bisa kita nanya sejak kapan ya Allah ada, nggak bisa. Tapi kalau Ustaz Syihab ini sejak kapan ada? Nah, tinggal lihat aja KTP-nya, lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ada permulaannya kan? Ya. Nah, langit bumi ini ada permulaannya nggak? Ada. Ya. Dulunya nggak ada, terus ada. Cuma kita nggak tahu kapannya kan? Ya. Intinya ada permulaannya. Tapi kalau Allah itu tidak bisa kita bertanya mata kanan. Sebab mata kana itu ya itu untuk makhluk, bukan untuk Allah ya. Bahkan wala aina kana, di mana Allah itu tidak boleh dikatakan seperti itu. Sebab kalau menanyakan di mana Allah, seolah-olah menanyakan sesuatu bentuk yang berada di suatu tempat. Nah, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' gitu. Maka tidak boleh bertanya di mana Allah, aina kana gitu. Kemudian selanjutnya di situ juga ada kalimat mana tadi ya? Wala makan ya, wala makan. Allah ada tanpa tempat ya. Wala yatakhassasu bil makan. Allah itu tidak terikat dengan tempat ya. Oh, ini lengkap banget lah pokoknya ibarahnya Imam Tajuddin As-Subki ini ya. Beliau ulama besar, faqih, usuli juga beliau ya. Dan beliau akidahnya ya sama seperti ulama-ulama yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Bahwa Allah itu ada tanpa tempat ya. Wala yatakhassasu bil makan. Allah itu tidak bisa wala yalhaquhu wahmun. Enggak bisa dibayangin, enggak bisa enggak bisa dirintaskan di waham di kepala kita. Dikhayalkan tuh enggak bisa Allah. Terus gimana ya Pak Ustaz Allah? Ya kita enggak bisa, tidak menjangkau. Gimana tadi bahasanya? Wala yutakayyafu fil aqli. Ya. Wala talhaquhu al-awham wal afkar. Tidak nyampe ini. Pikiran kita, waham kita ini enggak nyampe untuk mengetahui hakikat zat Allah itu tidak ada yang bisa, ya. Makanya cukup diimani Allah itu ada dan adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk dan sebagainya. Nah, itu akidah yang sudah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Sampai Imam Tajuddin tadi di akhir bilang apa beliau? Hadza, coba lihat tuh di layar. Hadza akhirul aqidati wa laisa fiha ma yunkiruhu sunni. Jadi apa yang tadi disampaikan Imam Tajuddin As-Subki ya, dari awal tadi annallahu azza wa jalla wahid sampai akhir itu tidak ada satupun ulama sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingkari
isinya, isi akidah yang tadi beliau sampaikan. Artinya apa? Ya berarti ulama salaf dari zaman dulu sampai zaman beliau itu sepakat meyakini akidah Allah ada tanpa tempat, jamaah. Makanya aneh kalau orang zaman sekarang itu alergi dengan kalimat Allah ada tanpa tempat itu. Kenapa? Ya tadi mungkin satu dia kurang mendalami ilmu tauhid, yang kedua mungkin nggak paham ya tentang akidahnya ulama salaf yang sebenarnya. Padahal kalau kita baca-baca kitab tauhid dan kita sudah dapat 30 ulama ya. Udah berapa ini? Keberapa? 34. Ulama-ulama salaf yang sebelumnya kita sudah sampaikan sama akidahnya. Allah ada tanpa tempat. Nah, info yang seperti ini Syekh kadang-kadang kurang disampaikan kepada kalangan tulab syar'i. Ya. Thalib syar'i. Yang kuliah-kuliah di jurusan madhab atau jurusan ya pokoknya di kampus-kampus lah ya. Kampus-kampus syar'i itu nggak disampaikan yang seperti ini itu. Artinya seolah-olah ini bukan dari ulama salaf, seolah-olah keyakinan Allah ada tanpa tempat itu bukan ulama salaf. Kebanyakan begitu orang mikir ya. Kira-kira kenapa kok bisa begitu? Ya tadi karena mereka nggak dapat info ini secara langsung di kampus. Di kampus itu ya dapatnya ya info yang seperti itu saja. Apalagi sampai detail Allah di atas aras gitu ya. Allah berada di atas aras. Ya itu saja yang disampaikan. Padahal ulama salaf itu enggak seperti itu. Ulama salaf itu menetapkan sifat istiwa atas aras tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Tidak meyakini Allah berada di sana. Cukup menetapkan sifat istiwa. Nah, dalam keyakinan ulama salaf itu tetap meyakini Allah ada tanpa tempat, seperti Imam Tohawi, Imam ini tadi Imam Tajuddin As-Subki, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, semuanya itu sama akidahnya, meyakini Allah ada tanpa tempat. Dan itu ijma loh, Satya. Siapa yang bilang ijma? Sudah pernah kita baca nama ulamanya. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, Al-Farqu Bainal Firaq wa Bayanu Al-Firqah An-Najiyah. Beliau kan bilang wa ajma'u ala annahu la yahwihi zamanun wala makanun, kalau nggak salah begitu. Wa ajma'u apa artinya? Sepakat. Iya, ijma, sepakat. Ulama salaf meyakini Allah ada tanpa tempat itu sudah ijma. Nah, kalau zaman sekarang ada yang menyelisihi ijma itu, dia berarti menyelisihi akidah ulama salaf. Nabrak ijma dia. Oh, nabrak ya. Nabrak itu berarti dia menyelisihi ijma ulama salaf. Ya, baik. Makanya kasihan ya teman-teman, maaf ya, teman-teman atau para ustadz atau bahkan para kiai yang mereka meyakini Allah berada di atas aras, ya. Atau mereka malah menolak Allah ada tanpa tempat. Itu kasihan ya. Ya kasihannya karena tadi informasi tentang Allah ada tanpa tempat itu nggak sampai kepada mereka, tidak diviralkan atau tidak dipelajari atau disampaikan. Gitu. Mudah-mudahan sih semua teman-teman kita ya ketemu video ini, ketemu rekaman di Rumah Fikih yang kita secara jelas, secara terang-terangan menyampaikan ada rujukan kitabnya. Sudah ada 34 ulama kan, sudah dapat kita. Silakan disimak itu. Saya berharap tuh ibarah-ibarah dalam kitab ulama yang selama ini kita sampaikan itu sampai informasi ini kepada mereka. Gitu. Ya setidaknya mereka tahu lah. Urusan nanti nerima apa enggak, yaitu urusan dia nanti. Baik, kita sudah menyampaikan kebenaran dari para ulama. Jelas ya? Silakan, siap dilanjut dulu. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Bahkan kata beliau, akidah yang semacam ini tidak ada satupun dari ulama sunni yang mengingkarinya. Masya Allah, tidak ada satupun ulama sunni yang mengingkarinya. Ya, berarti kalau ada yang mengingkarinya dia bukan ulama sunni. Iyalah, logikanya begitu. Ya. Kalau ada orang yang mengingkari Allah ada tanpa tempat, berarti dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Baik, lanjut ya. Kemudian gantian apa antum? Saya gantian ya. Kemudian di halaman yang lainnya jamaah. Berarti masih di kitab Tabaqat
Asy-Syafi'iyah al-Kubra. Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala juga meyakini Allah ada tempat-tempat di halaman yang lain. Nah, kalau ini kalimatnya tegas banget kali ini. Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un ta'ala an ayyahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahwiyahu zamanun bal kana qabla an khalaqaz zamana wal makan wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Masyaallah. Silakan artinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bertempat pada makhluk, dan tidak ada makhluk yang bertempat di zatnya. Maha suci Allah dari diliputi oleh tempat dan waktu. Bahkan Allah Maha ada sebelum diciptakannya waktu dan tempat. Dan dia sekarang sama seperti dahulu, yaitu ada tanpa tempat. Wa annahu la yahullu fi syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak yahulu, la yahulu, tidak bertempat. Hal la yahulu itu menempati, menetap, berada gitu. Nah, Allah itu la yahulu fi syai'in, tidak berada di sesuatu. Ya, sesuatu itu apa aja? Ya langit, ya bumi, ya aras itu sesuatu kan. Ya manusia atau apa lagi? Tempat, waktu, semuanya itu enggak berlaku bagi Allah. Allah itu la yahulu fi syai'in. Berarti Ustaz, kita bilang Allah itu sesuatu, itu juga tidak boleh. Bagus ini. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kita boleh nggak nyebut Allah itu sesuatu? Boleh. Bimakna as-sabit. Bimakna as-sabit, sesuatu yang ada. Sesuatu yang tetap ada. Itu boleh, kata Imam Abu Hanifah. Makanya masih ditolerir kalau kita bilang syai'un la kal asya. Boleh. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kita mengatakan Allah itu syai'un la kal asya. Ya, boleh, masih boleh. Karena syai' di sini maknanya apa? Ats-tsabit. Ya, al-wajibul wujud. Pokoknya syai' bermakna sesuatu yang ada, sesuatu yang tetap ada. Tanpa memberikan embel-embel bentuk atau benda atau apapun. Nah, jadi tergantung makna syai' di sini apa. Beda kalau bilang jismun la kal ajsam. Hati-hati jemaah. Kalau ada yang bilang jismun la kal ajsam, ini tidak boleh. Itu dia sudah secara otomatis mujassim dia. Allah itu jisim, punya bentuk, tapi bentuknya tidak seperti dengan jisim-jisim yang lain, tidak seperti bentuk-bentuk makhluk yang lain. Itu nggak boleh. Itu sudah mujassim. Tapi kalau mengatakan Allah syai'un la kal asya, itu masih ditolerir oleh para ulama, masih boleh, tidak apa-apa. Di makna tadi ya, di mana syai' di makna ats-tsabit, sesuatu yang ada. Kemudian lanjutnya, wala yahullu fihi syai'un, dan tidak ada sesuatu yang berada di zat Allah. Ya, jangan mengira alam semesta ini di dalam Allah. Allah paling atas, paling luar gitu ya. Sementara langit 7 lapis bumi ini berada di dalam zat Allah. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu akidah hululiyah, dinamakan hululiyah juga. Ta'ala an ayyahu makan. Maha suci Allah dari diliputi oleh tempat. Maha suci Allah itu tidak berada di suatu tempat intinya, ya. Maha suci Allah dari berada di suatu tempat, misalnya aras, ya Allah. Tidak boleh meyakini Allah berada di atas arasnya. Lalu apa faedahnya dia zikiran subhanallah? Orang habis sholat kan di antara lafaz zikir ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar 33 kali. Subhanallah itu kalau kita ucapkan subhanallah, subhanallah, itu Anda itu sedang ngapa sebetulnya? Sedang mensucikan zat Allah dari sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk itu apa? Bertempat, bergerak, naik, turun, berbentuk, itu sifat makhluk semua. Ini aneh kalau ada orang rajin pikiran subhanallah, 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 subhanallah. Tapi dia meyakini Allah punya bentuk, punya mata, punya tangan, punya wajah. Meyakini Allah berada di atas aras. Itu apa faedah zikir subhanallah Anda itu? Enggak membekas di hati itu. Ya, enggak membekas. Makanya guru-guru saya sering bilang begini. Tidak nampak di wajah-wajah mereka itu cahaya tauhid. Nah, itu guru saya yang bilang ya, bukan saya. Kalau saya emang nggak bisa ngelihat wajah-wajah orang. Wajah mah sama aja ya. Tapi bagi sebagian orang
bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat semacam apa ya? Ya cahaya wajah lah. Nur di wajahnya itu tidak ada bagi orang yang meyakini Allah di atas aras atau Allah punya kaki, punya tangan, itu naudzubillah min dzalik, ya. Ya, Maha suci Allah dari yang namanya tempat, atau Maha suci Allah dari yang namanya sifat-sifat makhluk. Ya. Ini ta'ala an yahwiyahu makanun. Jelas sekali ya. Maha suci Allah dari diliputi oleh tempat. Oke, baik. Sudah. Pada keterangan di atas juga sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, sebagaimana dahulu Allah ada tanpa tempat sebelum diciptakannya segala sesuatu termasuk arsy, langit, tempat dan yang lainnya. Itu. Allah ada tanpa tempat. Ya. Ya pokoknya selain Allah itu dulu nggak ada gitu aja. Gampang. Kadang-kadang sering muncul pertanyaan itu begini, oh, Ustadz, kalau tolibul ilmi atau sekelas ustadz atau sekelas kiai mungkin bisa memahami Allah ada tanpa tempat. Tapi untuk orang awam memikirkan Allah ada tanpa tempat tuh dia nggak masuk. di kepala dia nggak masuk. Apa itu Allah ada tanpa tempat? Berarti Allah nggak ada. Kadang-kadang kesimpulannya begitu, ya kan? Kok ada tempat-tempat itu gimana? Berarti Allah nggak ada. Wah, ini ateis. Nah, caranya itu gini jamaah. Guru saya bilang gini. Sekarang gini, kamu sini. Dulu langit bumi ini ada nggak sih? Dulu ya. Dulu banget gitu. Ada nggak? Ya pasti dia jawab nggak ada. Karena kan langit dan bumi ini ciptaan Allah. Sesuatu yang diciptakan itu berarti diawali dari ketiadaan. Oke. Itu makhluk kan langit bumi itu? Iya. Sekarang begini, selain Allah itu apakah ada yang kholik? Nggak ada, pasti selain Allah adalah makhluk. Maka tempat, waktu, itu semuanya makhluk diciptakan Allah ada. Waktu itu ada, tempat itu diciptakan Allah. Yang tadinya nggak ada sama sekali. Tapi Allah tetap ada. Nah, Allah ada sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, sebelum adanya aras, langit, bumi, Allah itu ada. Gitu. Nah, seperti itu logika biar masuk bahwa Allah ada tempat-tempat itu seperti itu kita ajak berpikirnya begitu, cara berpikirnya. Gitu. Karena kalau nggak seperti itu orang awam memang bingung saja. Pasti bingung dia. Karena dalam pandangan dia itu ya sesuatu itu harus bertempat. Enggak ada tempat-tempat itu gimana kan? Ya. Karena dia memikirkan benda itu yang harus berada di bumi, berada di langit, berada di aras, berada di mana gitu. Itu dia memikirkan sesuatu benda sebetulnya. Padahal Allah itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak serupa dengan apapun. Sampai tadi Imam Tajuddin As-Subki di ibarah yang sebelumnya, Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dilintaskan di pikiran kita. Ya karena Allah itu bukan makhluk yang bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa. Pokoknya Allah itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Ya, laisa kamitslihi syai'. Hakikat Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. La ya'rifu Allaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang tahu hakikat zat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, cukup diimani sajalah kita. Allah ada tanpa tempat. Sami'na wa ata'na dengan para ulama. Kalau ulama salaf semuanya udah bilang Allah ada tanpa tempat, udah kita cukup imani. Ya, imani saja Allah ada tanpa tempat. Ya, sebagaimana Anda kalau beribadah, ngapain itu kalau haji umroh kok muter-muter Ka'bah? Itu ngapain? Ya. Secara logika ngapain? Ya kan nggak masuk kan? Ya makanya. Ngapain itu sa'i bolak-balik Safa Marwah? Ya itu tadi ta'abudi. Allah maunya kita beribadah seperti itu, ya sudah imani saja. Jangan dipikir-pikir. Kok aneh ya? Allah disembah kok dengan cara seperti itu. Loh, kita agama itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Kalau Allah maunya kita beribadah kepada Allah seperti itu, ya kita samina wa ta'na. Gitu loh. Kenapa ya? Subuh 2 rakaat. Kok zuhur 4? Sekali-kali subuhnya 4 rakaat. Kan saya bangun tidur seger itu, mandi dulu biasanya. Seger, mandi dulu nih pengantin baru. Nah, kenapa ya kok 2?
dirubah yuk 4 gitu. Nggak bisa. Allah itu maunya kita kalau salat subuh 2 ya 2, sami'na wa ata'na. Sama jamaah dalam ilmu tauhid, kita itu beriman kepada Allah cukup diimani. Apalagi ulama bilang Allah ada tanpa tempat. Ya sudah, kita sami'na wa ata'na. Ulama itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang ilmunya dapat dari Allah, ya, melalui perantara tentunya. Ulama itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mereka dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkinlah kita bilang Imam Tajuddin As-Subki, Imam Nawawi atau yang lainnya yang sudah kita sampaikan, mereka sesat semua. Itu misalnya. Masa Allah ada tempat-tempatnya? Enggak benar itu. Enggak mungkin, jamaah. Ulama kita itu ulama-ulama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya itu tentu Allah yang memberikan kepada mereka. Gitu. Makanya kita sebagai orang awam, kalau sudah ada bukti banyak seperti ini, kitab-kitab ulama mengatakan Allah ada tempat-tempat, ya kita terima. Sami'na wa ata'na. Itu aja, selesai. Baik, intinya Imam Tajuddin As-Subki sama ya seperti ulama yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Satu lagi, lanjut ya. Ya. Kayaknya memang 2 ulama saja nih. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tadi Imam Tajuddin As-Subki. Nah, sekarang ini Imam Ibnu Katsir, Masya Allah. Silakan, siap. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 774 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasannya. Oke, siapa Imam Ibnu Katsir ini? Beliau ini sebetulnya kalau secara fikih bermadzhab Syafi'i. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Kalau secara akidah apa beliau? Ini. Saya temukan di kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ad-Durar Al-Kaminah. Ya, jamaah, Ad-Durar Al-Kaminah. Di kitab itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menuliskan bahwa ada sebuah kisah. Imam Ibnu Katsir ini ditanya sama orang sezaman dia, akidahmu apa gitu. Ya. Imam Ibnu Katsir jawab, ana Asy'ari gitu. Ana Asy'ari. Yang jawab tadi dia bilang apa? Kadzabta. Bohong. Seandainya seluruh tubuhmu ini ada rambut, ya, orang tidak akan percaya kalau kamu ini Asy'ari. Nah, ada yang bilang seperti itu. Gara-gara apa? Ya mungkin karena Ibnu Katsir ini belajar langsung dengan Imam Ibnu Taimiyah. Makanya orang di zaman itu menyangka, ya jamaah ya, mengira Ibnu Katsir ini akidahnya sama seperti Ibnu Taimiyah. Padahal enggak, jamaah. Sebetulnya enggak sama dengan Ibnu Taimiyah. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika ditanya orang tersebut, ada itu buktinya. Saya kirim ke antum kalau salah tadi malam. Oh iya. Di WA, mana? Kita baca ya. Ini bukan asal-asalan ya, ada rujukan kitabnya. Mana? WA antum mana? Ustadz Syihab. Ya ini. Ad-Durar Al-Kaminah, saya bacakan ya. Kitab Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yanil Mi'ah Ats-Tsaminah. Ini karya Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, pengarang kitab Fathul Bari itu. Oh iya. Kata beliau begini, wa min nawadirihi annahu waqa'a bainahu, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Qayyim Al-Jauziyah. Enggak tahu ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau orang lain ya yang namanya mirip ya. Wa baina Imaduddin Ibnu Katsir. Jadi ada ini kisah antara Ibrahim Ibnu Muhammad dan seterusnya dengan Imam Ibnu Katsir. Munazaah itu apa sih? Perdebatan lah itu ya mungkin ya. Ya, perseteruan dalam masalah tadrisin nas fi tadrisi an-nas, dalam mengajari ilmu kepada orang-orang. Faqala lahu Ibnu Katsir. Nah, Ibrahim ini nanya sama Ibnu Katsir tadi. Anta faqala lahu Ibnu Katsir. Oh, bukan. Yang bertanya siapa ini? Yang bilang Ibnu Katsir ya. Faqala lahu Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir bilang kepada Ibrahim, "Anta takrohuni li annani Asy'ari." Kamu enggak senang sama saya ya gara-gara saya Asy'ari gitu. Bilang begitu Imam Ibnu Katsir. Berarti kan seolah-olah Imam Ibnu Katsir itu meyakini dia Asy'ari kan? Iya. Iya dong. Misalnya saya Ibnu Katsir, antum Ibrahimnya. Kita ini kayak ada permusuhan, munazaah tadi, munazaah. Debat. Nah, Ibnu Katsir bilang kepada Ibrahim tadi, anta takrohuni li annani Asy'ari.
kamu nggak suka aku ya? Kamu apa takroh ini apa sih? Benci aku ya? Kalau saya ini Asy'ari. Ya. Terus Ibrahimnya jawab, faqala lahu Ibrahim, "Lau kana min ra'sika ila qadamika sya'run ma saddaqakan nasu fi qaulika annaka Asy'ari wa syaikhuka Ibnu Taimiyah." Ini Bapak coba. Ini kisah ini apa ini? Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Apa terjemahnya? Kata Ibrahim, seandainya dari ujung kepalamu, wahai Ibnu Katsir, sampai ujung kakimu, seluruhnya ada rambut gitu ya, orang tetap tidak akan percaya bahwa kamu itu adalah Asy'ari. Kenapa? Wa syaikhuka Ibnu Taimiyah, sebab gurumu itu Ibnu Taimiyah. Gitu. Gara-gara berguru dengan Ibnu Taimiyah. Ya, ini munazaat dengan Ibrahim tadi itu ya. Ya. Tapi dari kisah ini saya bisa menangkap Imam Ibnu Katsir itu Asy'ari. Dalam arti akidahnya itu sama seperti Asy'ari, meskipun mungkin beliau tidak secara terang-terangan dalam kitab-kitabnya saya Asy'ari gitu, ya. Tapi setidaknya sama nanti. Kita buktikan nih sama ibarah dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Apa itu? Tafsir Ibnu Katsir sama. Tafsir Ibnu Katsir itu nama aslinya. Ini soal antum menulis Asy-Syafi'i. Iya. Tapi tidak antum tulis Al-Asy'ari. Iya, tadi. Kenapa? Karena satu, beliau ini tidak secara tegas di dalam kitab-kitabnya bermadzhab Asy'ari. Ya, meskipun tadi di Ad-Durrul Al-Kamilah beliau anta takruhni ananya Asy'ari gitu. Nah, itu yang membuat saya itu masih belum berani memastikan secara tegas bahwa beliau Asy'ari. Ya. Tapi setidaknya jamaah, akidah beliau ini sama sebetulnya dengan Asy'ari. Makanya nanti kita buktikan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Satu lagi, Ustaz siap. Imam Ibnu Katsir ini termasuk guru besar atau rektor Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Tahu nggak Darul Hadits Al-Ashrafiyah itu? Itu semacam universitas di Damaskus. Yang dulu salah satu ulama yang pernah menjabat rektornya itu Imam Nawawi. Imam Tajuddin Asbuki, Imam Al-Hafidz Al-Mizzi. Banyak ulama-ulama Asy'ari yang menjabat sebagai rektor. Rektor itu apa ya rektor? Ya pimpinannya lah ya. Ya. Pimpinan Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Kan dulu Imam Nawawi di situ, di Damaskus Darul Hadits Al-Ashrafiyah namanya. Enggak tahu sampai sekarang ada enggak itu Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Ya dulu tuh kayak kampus gitu. Tempat umat Islam belajar. Nah, rektornya itu Asy'ari semua. Imam Nawawi, Imam Tajuddin Asbuki, terus Imam Al-Mizzi dan semua. Itu Asy'ari semua. Pas tahun keberapa Ibnu Katsir menjabat sebagai rektor. Makanya ada yang bilang tidak ada yang menjabat rektor Darul Hadits Al-Ashrafiyah kecuali pasti dia Asy'ari. Ini bisa jadi bukti juga bahwa Ibnu Katsir itu bisa jadi memang Asy'ari. Tapi lagi-lagi ini hanya apa namanya istilahnya? Cocokologi. Ya, cocokologi lah intinya ya. Tapi beliau pernah menjabat sebagai guru besar atau rektor Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Ya. Baik. Sekarang kita lihat ya. Meskipun nggak lama itu jadi rektornya itu. Ya karena tadi mungkin karena beliau lebih dekat dengan Ibnu Taimiyah itu ya di Damaskus ya. Tapi ingat jamaah, Ibnu Katsir akidahnya nggak seperti Ibnu Taimiyah. Tidak sama. Kalau Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah berada di atas aras, betul-betul berada di atas aras. Kalau Ibnu Katsir, lihat nih, kita baca. Nama kitabnya apa? Tafsirul Qur'anil Azim. Ini kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir coba ya. Bagi yang belum tahu, ya, karena selama ini orang bilangnya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkapnya atau nama asli kitab Tafsir Ibnu Katsir itu adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Wa amma qauluhu ta'ala tsumma stawa 'alal arsy falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza maudi'a bastiha. Ya, bukan di sini tempatnya. Beliau enggak mau bahas dalam-dalam nih. Cari aman nih kayaknya Imam Ibnu Katsir. Wa innaman nasluku fi hadzal maqami madhhabas salafi as-shalih. Seperti Imam Malik wal Auza'i wal Tsauri wal Laits bin Sa'ad wal Syafi'i wa Ahmad. Berarti ini tafwid ini kayaknya. Kan kita sudah punya bukti nih bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan sudah kita baca semua tafwid kan ya. Wa Ishaq wa Ibnu Rahwayh, apa ini bacanya apa nih? Wa Ishaq bin Rahwayh ya. Rahwayh wa ghairihim
Ya, wa ghairihi, wa ghairuhum atau wa ghairahum. Min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wadh-dhahiru al-mutabadiru ila adhanil musyabbihin manfiyun anillahi ta'ala. Dibaca dulu terjemahnya, nanti saya tegaskan penjelasan. Adapun firman Allah yang artinya kemudian Allah istawa atas arsy, maka para ulama memiliki pembahasan yang panjang dan tempatnya bukan di sini. Namun kami mengikuti jalannya para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Laits, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawayh, dan ulama yang lainnya, bahwa cukup membiarkan sebagaimana lafadznya tanpa kaifiyah atau dalam kurung bersemayam, bertempat, berpindah, berbentuk, tanpa tasybih dan tanpa ta'til. Makna zahir yang spontanitas terlintas dalam pikiran kaum musyabbih, maka makna zahir tersebut harus ditiadakan dari Allah Ta'ala. Ketahuan kan? Imam Ibnu Katsir itu meniadakan makna zahir sama. Beliau mengatakan wadh-dhahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin. Makna zahir dari istawa, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau tsumma istawa 'alal arsy, makna zahir yang mutabadir. Apa mutabadir? Yang terlintas spontanitas fi adhanil musyabbihin atau ila adhanil musyabbihin, di kepalanya kaum musyabbih. Musyabbih itu yang apa? Menyerupakan Allah. Apa? Istawa itu apa? Dalam pandangan musyabbih, duduk, bertempat, bersemayam. Itu kata Imam Ibnu Katsir, makna yang zahir itu manfiyun anillah, itu kita tiadakan. Berarti beliau ini tidak meyakini istawa atas aras bermakna bertempat, enggak meyakini seperti itu. Jadi apa dong? Ya tadi imraruha kama ja'at. Ini tafwid makna ini jamaah. Kita sudah belajar tafwid makna itu ciri-cirinya. Salah satu ciri tafwid makna imraruha kama ja'at, ya, atau kama waradat. Imraruha kama ja'at atau itsbatuha kama waradat. Istawa ya istawa min ghairi takyifin, tanpa ada kaifiyah. Ingat ya, kaifiyah itu adalah sifat-sifat makhluk. Kaifiyah itu kan bagaimana bersemayam, bertempat, berpindah, berbentuk, naik turun, itu namanya kaifiyah. Nah, Imam Ibnu Katsir itu meniadakan kaifiyah. Min ghairi takyif itu apa? Tanpa kaifiyah. Kalau Salafi apa? Ada kaifiyah, tapi majhulah kata mereka begitu. Nah, beda sama, tidak sama ya akidah Wahabi dengan Imam Ibnu Katsir. Wala tasbih wala ta'til. Wala ta'til ini karena memang Ibnu Katsir tidak mau mentakwil kan, karena menurut mereka mentakwil itu semacam taktil gitu. Padahal enggak kan. Takwil itu sebetulnya tetap menetapkan tapi dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Taktil itu intinya dia menolak sifat istiwa gitu. Baik, nah jadi dari keterangan Imam Ibnu Katsir ini jamaah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya Imam Ibnu Katsir itu sama seperti ulama-ulama salaf yang lainnya, apalagi dengan tegas tadi bilang seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan seterusnya, itu tafwid makna. Kita punya bukti banyak dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, sudah kita sampaikan itu di awal-awal, kan tahun 300-an itu ya, tahun 200-an Hijriah. Kita sudah nyampe yang tahun 700-an ini. Silahkan Anda tonton lagi jamaah tentang akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang tafwid makna. Artinya apa? Ibnu Katsir itu sama seperti ulama salaf, yaitu meyakini tafwid makna. Kalau tafwid makna berarti cukup menetapkan Allah istawa atas aras, bukan bermakna bertempat, bukan bermakna bersemayam, bukan bermakna menetap di sana. Terus apa? Ya min ghairi takyif, min ghairi kaifin. Bila kaif, udah. Pokoknya istawa, diam. Gitu. Itu tafwid makna. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir tidak meyakini Allah berada di atas aras. Ya. Ini tafsir Ibnu Katsir loh ini siapa? Saya sampai sekarang nggak tahu tuh. Teman-teman Salafi Wahabi itu kalau baca tafsir Ibnu Katsir yang bagian ini, diapakan sama mereka? Secara tegas loh Imam Ibnu Katsir, wadh-dhahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Makna zahir yang terlintas secara spontanitas apa berarti? Istawa apa? Secara spontanitas. Dia bertempat bersemayam di atas aras. Itu manfiyun anillah. Berarti makna zahirnya
ditolak sama Imam Ibnu Katsir, ditiadakan. Gitu. Ini redaksi ini penting nih jamaah ya. Bukti ibarah dari Imam Ibnu Katsir yang dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini harus diviralkan ini. Yang bagian wadhahir al-mutabadir ila adhanil musyabihin manfiyun anillahi ta'ala. Baik, nah sekarang coba kesimpulan, siap. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Katsir meyakini bahwa Allah istawa atas arsy, namun tidak bermakna bertempat di atas arsy. Beliau mengatakan, "Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah." Ya. Artinya makna zahir atau dalam kurung bersemayam, bertempat, berada, yang terlintas dalam pikiran orang musyabbihin harus ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus jelas sekali beliau meniadakan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, namun tetap meyakini bahwa Allah istawa atas arsy tanpa bermakna apapun. Cukup imroruha kama ja'at dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Menyerahkan maknanya kepada Allah itu apa? Ciri-ciri tauhid makna. Iya, berarti Imam Ibnu Katsir itu tauhid makna. Allah istawa atas arsy, iya diterima, tidak ditolak sifat istiwa itu. Tapi maknanya apa? Diserahkan kepada Allah. Bukan bermakna bertempat, bukan bermakna menetap di atas aras, bukan bermakna bersemayam di sana. Baik, lanjut. Nih, ada lagi nih. Ini di kitab yang lain. Semakin memperkuat bahwa Imam Ibnu Katsir itu betul-betul meyakini Allah ada tempat-tempat. Kitabnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah, jemaah. Di muqaddimah ini beliau bilang kayak gini. Muqaddimah kitabnya. Ya, ini saya nemu sendiri. Jadi alhamdulillah ya. Saya kan dulu tuh waktu masih tinggal di rumah fikih, masih bujangan. Ya, tiap pagi itu kita nganggur di rumah fikih di kantor. Suka buka ini Maktabah Syamilah. Baca aja Maktabah Syamilah, kitab apa, baca muqaddimahnya. Ya, apalagi waktu itu Ustaz Sutomo, guru kita Ustaz Sutomo. Beliau bilang, kalau ada kitab, baca muqaddimahnya. Minimal pernah baca muqaddimah. Kalau ditanya orang, pernah baca kitab ini? Pernah. Muqaddimahnya doang. Enggak apa-apa, karena di muqaddimah itu pasti ada info-info penting, kata Ustadz Tomo. Itu saya laksanakan. Al-Majmu' saya baca itu muqaddimahnya. Sampai nemu ibarah yang waqtalafu fi ayati sifat itu gara-gara baca muqaddimah Al-Majmu'. Padahal Al-Majmu' itu fikih kan, tapi ada tentang akidahnya. Saya baca muqaddimah Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah Hambali itu kitab fikih itu. Saya baca itu muqaddimahnya. Nah, termasuk ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tentang apa ini? Sejarah. Iya, tentang biografi ulama, sejarah ulama. Bidayah, berapa jilid itu ya? Banyak ya. Ya, kita baca aja, Man. Ini muqaddimah kitab beliau. Muqaddimahnya Imam Ibnu Katsir ya, bukan muqaddimahnya penerbit kitabnya, bukan ya. Alhamdulillahil awwali al-akhiri al-batini al-zahiri alladzi huwa bikulli syai'in alimun al-awwali falaysa qablahu syai'un al-akhiri falaysa ba'dahu syai'un. Nah ini al-zahiri falaysa fawqahu syai'un al-batini falaysa dunahu syai'un. Saya kasrah karena kan alhamdulillahi ya, jadi mensifati Allahi ya, makanya saya kasrah terus ya. Al-zahiri falaysa fawqahu syai'un al-batini falaysa dunahu syai'un al-azali al-qadimi alladzi lam yazal mawjudan bisifatil kamali wala yazalu daiman mustamirran baqiyan sarmadiyan bila inqidha'in walan fisalin wala zawalin. Artinya, segala puji hanya milik Allah yang maha ada pertama tanpa permulaan, yang maha terakhir tanpa akhiran. Allah yang maha batin, maha zahir, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang maha awal, dan tidak ada satupun yang mendahuluinya. Dialah yang maha akhir, dan tidak ada satupun yang kekal setelah Allah. Allah yang maha zahir, sehingga tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Allah juga maha batin, sehingga tidak ada sesuatu apapun di bawahnya. Allah maha azali, maha qadim, yang senantiasa ada dan senantiasa memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah senantiasa ada, kekal abadi selama-lamanya tanpa akhiran.
tanpa terbagi-bagi dan tanpa mengalami kepunahan. Masya Allah. Mana bagian yang Allah ada tanpa tempat mana? Itu yang warna merah itu jamaah. Al-Zahir falaysa fawqahu syai'. Allah itu yang maha zahir, tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah. Al-Batin falaysa dunahu syai'. Dan juga Allah itu maha batin, tidak ada sesuatu di bawahnya Allah. Kalau di atas Allah tidak ada apa-apa, di bawah Allah tidak ada apa-apa, artinya Allah itu memang tidak berada di makhluk. Allah ada tanpa tempat. Ini sesuai dengan teks dalam hadis. Jadi Imam Ibnu Katsir ini sebetulnya bahasanya apa ya? Kalau nyomot dalam hadis itu apa namanya? Iktibas ya atau apa? Iktibas. Ya, semacam iktibas bahasanya. Beliau ini sebetulnya seperti nyomot hadis sahih Muslim. Nabi ketika berdoa, ya, berdoa, itu salah satu redaksi doa Nabi itu Allahumma antaz zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Sama, hampir mirip. Cuma di sini kan falaysa fawqahu pakai hu. Kalau di hadisnya itu Nabi itu bermukhatabah sama Allah langsung dulu. Az-zahir falaysa wa antaz zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang maha zahir, tidak ada sesuatu apapun di atasmu, dan juga Engkau maha batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Lah kalau orang-orang zaman sekarang meyakini Allah di atas aras, berarti di bawahnya Allah itu ada aras. Kan dia meyakini Allah benar-benar di sana, benar-benar berada bersemayam atau menetap di atas aras. Berarti di bawahnya Allah ada apa? Ada aras kan? Padahal Nabi bilang apa? Falaisa dunaka syai' ya Allah. Tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Tuh jamaah. Ini kalau nggak ngaji, nggak ngerti. Iya. Ini pentingnya ngaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan yang bilang begini itu bukan saya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat, hadis sahih Muslim yang tadi Nabi berdoa itu, wastadalla ba'du ashabina bihadzal hadis untuk apa? Menafikan gitu. Ala nafi gitu ya. Dalilun ala nafi al-makan anillah. Saya lupa redaksinya. Yang artinya sebagian ulama kami berdalil dengan hadis sahih Muslim itu untuk menafikan tempat bagi Allah. Gitu. Untuk menafikan tempat bagi Allah. Artinya apa? Allah ada tanpa tempat gitu. Berarti kan Ibnu Katsir nih meyakini Allah ada tanpa tempat cuma. Tapi mungkin tidak secara apa? Secara sore gitu ya. Jaga-jaga kali ya. Di zaman itu mungkin agak rawan ya, karena beliau muridnya Ibnu Taimiyah, apalagi banyak murid Ibnu Taimiyah yang akidahnya seperti Ibnu Taimiyah gitu. Nah, beliau ini murid yang akidahnya nggak sama dengan Ibnu Taimiyah. Ya, ya mirip Asy'ari ini. Ya. Allah ada tanpa tempat. Kesimpulan. Di sini juga jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnu Katsir meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Buktinya adalah beliau mengatakan az-zahir falaysa fawqahu syai', al-batin falaysa dunahu syai'. Artinya Allah yang maha zahir sehingga tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Allah juga maha batin sehingga tidak ada sesuatu apapun di bawahnya. Lanjut. Jadi jelas sekali bahwa dia jika mengatakan tidak ada sesuatu apapun di atas Allah dan juga tidak ada sesuatu apapun di bawah Allah, maka Allah itu ada tanpa tempat. Terus? Allah tidak berada di atas arsy. Sebab jika dikatakan Allah berada di atas arsy, maka ada sesuatu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya jamaah, Imam Ibnu Katsir itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Setidaknya dengan ibarah-ibarah yang tadi kita tampilkan. Alhamdulillah. Untuk malam hari ini saya kira cukuplah ya. Satu tadi Imam Tajuddin Azbaki, dua Imam Ibnu Katsir, ulama besar, mufassir ya. Nanti minggu depan jamaah, ini ulama yang tidak kalah hebatnya, yaitu Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Kitab beliau ini biasa dipakai teman-teman Salafi Wahabi yang Al-I'tisam itu loh. Yang untuk membid'ah-bid'ahkan Maulid, untuk membid'ahkan apa gitu ya. Itu kan kitab Al-I'tisam memang agak keras Imam Syatibi di situ. Tapi nggak masalah, itu masalah fikih. Masalah bid'ah-bid'ah kayak itu masalah fikih. Yang penting jamaah, Imam Syatibi akidahnya bukan Wahabi, bukan meyakini Allah berada di atas aras. Nanti kita buktikan ya. Jangan lupa pertemuan minggu depan Imam Syatibi.
Beliau itu akidahnya sama, yaitu Allah ada tanpa tempat, sama seperti ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah nanti minggu depan, biar penasaran coba. Sebetulnya bisa dibaca sendiri ya di website kan di-upload ya, Iya. ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jelaskan. Baik, itu saja Ustaz Syam. Oke, Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Amin, amin. ilmunya barokah ya, semakin memperkuat, memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik, kalau begitu Ustaz, dua ulama tadi cukup menambah keteguhan iman kita. Ya, nanti Bahwa Allah ada bahwa Allah ada tanpa tanpa tempat. tempat. Nah, ini harus digaris bawahi Iya. di stabilo hijau. Nah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan lebih mendalam lagi tadi kata beliau, karena pastinya akan ada ulama lain yang sangat menarik untuk kita ketahui pendapat mereka. Terima kasih kita ucapkan terhadap guru kita yang sudah hadir. Semoga beliau mendapat keberkahan, mendapat ganjaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu kita semoga bermanfaat, menambah pundi-pundi amalan kita di sisinya. Mari kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410, dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.